Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke part ketiga ya untuk hari ini. Ya, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu adalah NICE. Ya, NICE hari ini menguat lagi ya, 2,3%. Targetnya masih sama ya, masih di 99. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk saham yang baru IPO ini. Selanjutnya adalah AISA. Nah, untuk AISA hari ini koreksi 1,8% ya, ini nggak apa-apa. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau lagi dan bisa bertahan di atas 161, ini akan sangat bagus nih. Nah, dia harus tembusin juga resisten 165 untuk menuju target 168 dan 171. Masih boleh diperhatikan untuk saham ini ya, masih belum naik lagi. Kalau misalkan besok naik lagi, masuk aja ya, apalagi kalau bisa close di atas 161 akan sangat bagus. Selanjutnya adalah Dewi. Dewi masih naik perlahan, hari ini menguat lagi 0,7%, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Nah, tapi kalau misalkan dia turun ya, menembus harga 264, sudah mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan masih lanjut naik, mudah-mudahan bisa closing di atas harga 286. Ya, berikutnya adalah SRTG. SRTG sudah boleh diperhatikan lagi untuk besok dan juga minggu depan ya. Selama dia tidak tembus dari harga 2300-nya ya. Kalau misalkan dia turun lagi di bawah 2300 ya tungguin lagi di area 2260-nya. Tapi harapannya di perdagangan besok dia bisa breakout 2360, targetnya di 2400 dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan kuat dan masih bisa lanjut, masih ada resisten di 2460 dan target di 2500. Selanjutnya adalah tower. Nah, untuk tower ini boleh diperhatikan pergerakannya ya. Untuk saat ini untuk tower ini kembali menguat lagi di atas support 1085-nya nih. Ini sempat turun ya, lalu kembali menguat lagi. Ini boleh diperhatikan di perdagangan besok dan minggu depan ya, selama dia masih bertahan di atas harga 1085. Nah, kalau misalnya masih bertahan di atas 1085 ya, target terdekat sebetulnya di 1115 ya untuk saat ini. Selanjutnya adalah SSIA. SSIA setelah koreksi ya, ini sudah kembali ada perlawanan lagi. Hari ini menguat lagi 5,2%. Ini bagus posisinya ya. Ini boleh dipantau. Kalau dia kembali menguat lagi, harapannya bisa close di atas harga 464-nya. Next adalah BES. BES juga hampir mirip ya dengan SSIA. Nah, ini juga boleh diperhatikan lagi ya. Hari ini kembali menguat lagi, dia mantul di area 30-nya. Nah, ini dia closing di harga 146, bagus sekali. Ini kalau misalkan dia lanjut ya, kalau misalkan dia lanjut, next target adalah di 151. Tapi kalau misalkan dia close di atas 151, masih boleh hold dulu, masih ada kemungkinan besar dia akan masih mau lanjut lagi. Selanjutnya adalah Degik. Degik juga kembali menguat ya 2,3% setelah kemarin sebelumnya sempat break bottom di harga 127 tapi masih bertahan di atas EMA 100-nya. Nah, ini hari ini dia menguat lagi 2,3%. Ini bagus. Mudah-mudahan paling tidak bisa closing di atas 130 aja sudah bagus. Nah, ini dipantau aja. Kalau misalkan dia bisa closing di atas 130 ya, buat minggu depannya mudah-mudahan dia bisa lanjut lagi ya, menembus 137 menuju target di 158. Selanjutnya ACE. Nah, ACE hari ini naik lagi 1,8% ya, tapi belum menembus top box atau resisten. Nah, kalau misalkan dia berhasil menembus top box atau resisten 565, targetnya di 570 dan 590 ya. Lanjut ke ERA. ERA ini kita update aja karena sudah terlalu tinggi setelah breakout di tanggal 1 Februari kemarin ya. Target di hari ini naik lagi 7,6%. Targetnya adalah di 605, mudah-mudahan tercapai.
Next adalah kios. Kios sayangnya belum bisa closing di 107 ya, tapi ini boleh diperhatikan aja pergerakannya kalau kembali menguat lagi di perdagangan besok Jumat ya. Nah, untuk harga support di bawah adalah 88 ya. Mudah-mudahan nggak turun lagi di bawah 88 atau di 82-nya. Nah, ini kalau misalkan ternyata kios bisa bertahan di paling tidak di harga 107 atau 106 ya. Hari ini dia di 104 ya. Nah, kalau paling enggak dia bisa di 106. Ini peluangnya untuk kembali ke atas masih sangat besar ya. Masih ada top box atau resisten di 117-nya juga ya. Targetnya adalah di 141 untuk saat ini. Kalau misalkan dia bisa naik di atas 106 atau 107, ini akan sangat bagus. Selanjutnya adalah PDPP. PDPP hari ini doji di 206 ya. Sebelumnya kemarin di hari Rabunya dia koreksi. Ini boleh diperhatikan. Kalau besok dia kembali menghijau ya, apalagi bisa tembus 208-nya akan sangat bagus. Targetnya adalah 212. Kalau bisa tembus 212, masih ada resisten 214. Lalu masih ada resisten juga 216. Targetnya adalah di 226. Berikutnya adalah Adro. Adro boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan di perdagangan Jumat besok dia kembali menguat lagi, ya ini masih ada top box atau resisten di 3040-nya. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat, boleh diperhatikan untuk Adro ya. Paling enggak selama masih bertahan di atas harga 2890 ya. Nah, kalau masih bertahan di atas 2890, ini masih layak untuk teman-teman perhatikan, atau kalau mau spek buy juga boleh. Berharap bisa breakout 3040-nya ya. Targetnya adalah di 3360 ya untuk saat ini, tapi kalau misalkan nggak kuat ya sampai di resisten 3250 pun tidak apa-apa. Selanjutnya adalah ADMR. Nah, ini ADMR boleh diperhatikan ya untuk Jumat ini, apakah dia masih bertahan ya di bottom box 1480 ya. Nah, selama nggak tembus lagi ke bawah 1480, ini boleh dipantau untuk ADMR. Top box-nya sendiri ada di 1535 untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 1535, kemungkinan dia lanjut akan sangat besar. Paling tidak targetnya ke harga 1660 untuk saat ini. Next adalah PTBA. PTBA jauh lebih bagus posisinya ya, posisi candle-nya juga lebih menarik. Nah, ini kalau PTBA berhasil breakout 3530-nya ya, dan juga resisten 3570, targetnya adalah di 3620 dulu untuk saat ini. Next, BP. BP juga demikian, hari ini kembali menguat lagi setelah candle merah terus 3 hari. Hari ini menguat 1,7%. Nah, ini boleh dipantau lagi untuk perdagangan hari Jumat dan juga minggu depan ya, kalau selama dia nggak tembus dari support 168. Nah, untuk target pendeknya yaitu di 179 dulu ya, tapi kalau misalkan kuat dan tembus masih ada resisten di 186 untuk menuju target 192. Selanjutnya adalah Akra. Akra ini juga boleh dipantau ya. Dia hari ini koreksi 0,7%. Kalau kembali menghijau bisa breakout 1365-nya. Targetnya adalah di 1400 ya, 1430 sorry. Dan dia harus lewatin dulu resisten di 1425. Nah, mudah-mudahan 1430 dan 1450-nya kena ya untuk Akra. Next adalah KRYA. Nah, KRYA hari ini kembali naik lagi volumenya. Ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut dan bisa breakout harga 206-nya ya, atau top box 206. Targetnya adalah di 303 dulu untuk saat ini. Masih bisa berubah untuk targetnya. Mudah-mudahan bisa ditembus, bisa besok, bisa minggu depan, atau juga bisa besok bisa turun lagi. Tapi selama nggak tembus dari harga 161, ini masih layak untuk diperhatikan.
Selanjutnya adalah GJTL. GJTL juga doji hari ini di harga 625 ya. Ini saya hapus dulu target sebelumnya. Nah, untuk GJTL kalau berhasil menembus harga 640-nya ya. Nah, kalau 640-nya berhasil ditembus dan juga bisa menembus resisten di harga 650-nya, targetnya pendek di 655 ya. Kalau misalkan juga bisa ditembus juga, masih ada target berikutnya di 690. Next adalah DRMA. Nah, untuk DRMA boleh diperhatikan untuk perdagangan besok dan minggu depan. Ya, volume 2 hari ini sudah sangat tinggi, ini menarik sekali. Ada kemungkinan lanjut. Nah, sekarang ada resisten lagi di 650. Kalau berhasil naik, mudah-mudahan bisa ke 680 ya untuk DRMA. Selanjutnya adalah auto. Nah, auto ini breakout ya hari ini di 1385. Ini sebelumnya kemarin ini kita bahas ya auto. Nah, hari ini dia breakout. Nah, next target adalah di 1440 resisten. Untuk target berikutnya ada di resisten juga di 1480. Selanjutnya adalah TRIS. Ya, TRIS hari ini ARB. Ya, apakah besok lanjut ARB? Kalau misalkan lanjut ARB, mudah-mudahan nggak tembus dari 240 ya. Kalau ARB pasti kena. Mudah-mudahan besok nggak lanjut ya, bisa mantul di area 240-nya. Kalau misalkan mantul 240, mudah-mudahan bisa lanjut lagi menembus 262 untuk menuju ke target 294. Selanjutnya adalah LP. LP juga hari ini koreksi ya, tapi trennya masih bagus. Mudah-mudahan besok menghijau bisa breakout 242 untuk menuju target 250. Begitu juga BC, tapi BC hari ini volume jualannya lumayan ya, tapi nggak apa-apa, dipantau aja selama nggak tembus dari 1755. Nah, hari ini juga sempat naik sampai ke harga 1825. Targetnya belum kena ya di 1845-nya. Kalau 1845 kena tembus ya, masih ada target berikutnya di 1925. Selanjutnya adalah Ali. Ya, untuk Ali hari ini juga naik ya 2,4%. Sudah sempat tembus 8.375-nya, tapi nggak bertahan ya. Dia hari ini sampai 8.450. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok dia lanjut, targetnya adalah di 8.825 untuk Ali. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah LSIP. LSIP kemarin juga kita bahas, hari ini menguat lagi 3,8%. Kalau lanjut masih ada resisten di 1110, untuk targetnya sendiri di 1105 ya. Nah, mudah-mudahan bisa ditembus sampai dengan 1115 untuk menuju target 1165. Selanjutnya adalah TAPG. Wah, TAPG hari ini sudah sempat nyundul lagi nih 645-nya, tapi nggak ditembus. Hari ini justru malah doji di 640. Nah, ini masih boleh dipantau ya kalau untuk TAPG. Kalau misalkan dia bisa breakout 645-nya, targetnya di 665. Dan juga kalau tembus masih ada target lagi di 685. Selanjutnya adalah GZCO. Nah, ini GZCO kalau besok lanjut lagi, ini sudah 4 hari ya dia menghijau terus. Kalau besok masih lanjut ya, bareng dengan sawit-sawit yang lain. Nah, kalau misalkan dia menghijau, targetnya adalah di 113. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan enggak naik pun, selama dia masih bertahan di atas harga 102, harusnya masih oke untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah ANJT. Ya, ANJT ini udah kita bahas dari sebelum breakout ya, mungkin di tanggal 19-an ini pasti saya bahas. Nah, hari ini kembali menguat lagi 4,2% ya, sudah sempat menyentuh target di 750-nya, tapi nggak ditembus. Mudah-mudahan bisa ditembus, tapi kalau misalkan nggak ditembus pun, kalau koreksi selama masih ada di atas 725 masih oke.
Tapi kalau ternyata besok lanjut atau ditembus 750-nya, next targetnya adalah di harga 780. Oke, mungkin sampai ANJT dulu untuk hari ini ya. Ini juga video terakhir karena sudah terlalu malam. Nanti teman-teman ketiduran nontonnya. Jadi cukup sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton, dan buat teman-teman yang belum subscribe, support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.